Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya cahaya itu akan melewati lintasan yang tercepat dan yang terpendek. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk menentukan lintasan yang tercepat dan yang terpendek itu. Kita akan menggunakan yang namanya itu titik stasioner. Pada titik stasioner ini untuk menentukannya, kita akan menggunakan turunan dari T terhadap dx. Atau yang pada video sebelumnya itu disebut juga dengan d sigma T per dx. Nah, sekarang kita panggil dulu persamaan dari sigma T yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya. Sekarang dari persamaan ini akan kita turunkan terhadap X. Artinya adalah turunan dari terhadap X akar A kuadrat tambah X kuadrat ditambah akar B kuadrat tambah L min X kuadrat, yang ini per V1 dan yang ini per V2. Selanjutnya kita turunkan terhadap X. Nah, kalau seperti ini kan kita akan sedikit kesulitan kalau kita langsung menurunkannya. Maka kita akan menggunakan aturan rantai. Kita misalkan, ini kita hapus dulu. Misal akar dari X kuadrat atau A kuadrat plus X kuadrat sama dengan kotak. Kita misalkan dengan kotak. Selanjutnya B kuadrat plus L min X kuadrat itu kita misalkan dengan segitiga. Nah, sekarang kita turunkan menggunakan aturan rantai. Kita turunkan, artinya 1 per V1, karena V1 nya ini kan konstan, dia tidak memiliki variabel X. Selanjutnya dikalikan dengan D kotak akar setengah per dx ditambah 1 per V2, karena V2 itu juga konstan, dia tidak memiliki variabel X, dikalikan dengan D segitiga akar setengah per dx. Sekarang kita turunkan kotaknya ini, 1 per V1 dikalikan dengan pangkatnya diturunkan, jadinya setengah, dikalikan dengan turunan dari kotak pangkat setengah, itu kan artinya kotak pangkat setengah, kita kurungin aja, kurang 1. Selanjutnya dikalikan dengan D kotak per dx ditambah 1 per V2 tetap dikalikan dengan setengah, karena ini setengah pangkatnya diturunkan, T yang segitiganya juga diturunkan, jadinya segitiga pangkat setengah min 1 dikalikan dengan D segitiga per dx. Selanjutnya, tadi kan kita sudah ketahui bahwasannya kotak itu adalah A kuadrat tambah X kuadrat. Otomatis D kotak per dx sama dengan, ini berapa nih? 2x. Selanjutnya segitiga tadi adalah B kuadrat tambah L min X kuadrat, gitu kan.
Nah, kalau ini diturunkan terhadap X, gimana? Yang B-nya habis kan? Artinya tinggal yang L min X. Yang pertama, pangkatnya kita turunkan dulu, 2. Selanjutnya dikalikan dengan ini diturunkan, min X-nya diturunkan jadi minus 1. Selanjutnya kita masukkan L min X-nya. Dengan pangkatnya ini 2 kurang 1. Atau minus 2 dikalikan dengan L min X pangkat 1. Gak usah ditulis lagi. Supaya nggak bingung, kita kotakin juga yang ini dua-duanya. Oke. Selanjutnya yang D kotaknya itu kita masukkan, dan kotaknya itu kita ganti dengan yang ada data yang tadi sudah kita masukkan. Artinya 1/V1 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan kotak tadi apa? A kuadrat tambah X kuadrat, pangkatnya minus setengah, dikalikan dengan D kotak per DX adalah 2X, ditambah 1/V2 dikalikan dengan setengah, dikalikan dengan segitiganya kita masukkan B kuadrat tambah L min X kuadrat, tutup kurung, pangkatnya sama minus setengah, dikalikan dengan D segitiga per DX tadi min 2 L min X. Ada yang bisa dicoret atau enggak? Bisa ya. Yang ini kita coret duanya. Selanjutnya yang ini juga dicoret. Jadi yang ini minus ya. Yang ini jadi kurang. Sehingga kalau ditulis ulang 1/V1 dikalikan dengan, kalau pangkatnya minus itu kan di bawah. Artinya kalau minus setengah artinya 1 per akar dari A kuadrat per A kuadrat tambah X kuadrat. Artinya 1 per akar A kuadrat tambah X kuadrat dikalikan dengan X, ditambah 1/V2 dikalikan dengan, prinsipnya sama dengan yang tadi, artinya 1 per akar B kuadrat tambah L min X kuadrat dikalikan L min X. Selanjutnya kita X-nya kita pindahkan, artinya X per bukan di sini, 1/V1 dikalikan dengan X per akar A kuadrat tambah X kuadrat ditambah 1/V2 kalikan dengan L min X pernya di sini akar B kuadrat tambah L min X kuadrat. Ini maaf, yang ini tadi minus ya, kurang. Ini hasilnya itu adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena kita ingin mencari yang paling cepat dan yang paling ringkas gitu kan, yang paling dekat. Maka kita masukkan dt per dx nya itu adalah 0. Selanjutnya yang 1/V2 nya kita pindahkan ke kanan, jadinya 1/V1 dikalikan dengan X per akar A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan
1 per V2 dikalikan dengan L min X per B kuadrat tambah ini akar L min X kuadrat. Oke. Nah, kalau begini kan kalau kita lihat sangat buntu gitu kan. Nah, karena yang persamaan ini sulit untuk kita kerjakan dengan langsung, maka kita panggil lagi grafik yang tadi sudah kita buat atau yang pada video sebelumnya sudah kita buat. Sekarang ini kita lihat nih segitiganya seperti ini ya. Ini theta 1, ini X, dan ini A. Dan ini adalah akar dari A kuadrat tambah X kuadrat, ya kan? Maka kalau kita lihat, kalau kita masukkan yang ini, X per akar A kuadrat tambah X kuadrat, kalau kita lihat ini kan sama dengan isi depan dari tetanya ini per yang ini sisi miringnya. Nah, yang memakai persamaan demi atau depan per miring itu adalah sin theta 1 sama dengan X per akar A kuadrat tambah X kuadrat. Artinya yang ini bisa kita ganti dengan sin theta 1. Begitu pula dengan segitiga yang ini, kita keluarkan. Agak ceper gitu kan yang ini. Ini theta 2-nya. Yang ini B. Ini L min X. Yang ini akar B kuadrat plus L min X kuadrat. Jadi yang ini apa? Min di persamaannya itu L min X per akar B kuadrat tambah L min X kuadrat. Ini kan sama juga kan dengan sin theta 2. Maka yang ini juga bisa kita ganti dengan sin theta 2. Oke, jadi setelah tadi kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaannya ini. Nanti 1 per V1 dikalikan dengan sin theta 1 sama dengan 1 per V2 dikali dengan sin theta 2. Atau kalau kita sederhanakan, sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2. Ini kan merupakan salah satu persamaan dari hukum Snell. Namun, apakah hanya ini persamaan pada hukum Snell? Tidak. Kita masukkan lagi yang pada video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu indeks bias. Indeks bias ini kan rumusnya itu atau persamaannya itu N pada satu medium sama dengan C per VM. C ini kan pada saat vakum, kecepatan cahaya pada saat vakum, dan VM itu kecepatan cahaya pada saat merambat pada suatu medium. Sehingga dari persamaan ini kita dapat menemukan bahwasanya VM sama dengan C per NM. Sehingga kalau kita masukkan, kita akan mendapati persamaan
awalnya tadi kan sin theta 1 per, awalnya di sini kan V1, kita ganti dengan C per N1 sama dengan sin theta 2 per, sini awalnya V2, kita ganti menggunakan persamaan yang ini, maka kita dapati C per N2. Di sini kita bisa mencoret C-nya. Selanjutnya N-nya ini kita naikkan, jadinya N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikalikan dengan sin theta 2. Nah, ini merupakan persamaan dari hukum Snell. Nah, dari penurunan yang sudah kita lakukan dari 2 video sebelumnya juga, kita mengetahui bahwasanya dalam persamaan Snell di situ terdapat 2 persamaan. Yang pertama yaitu sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya persamaan yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, yaitu sin theta 1 dikalikan dengan N1 sama dengan sin theta 2 dikalikan dengan N2. Oke. Jadi ini merupakan 2 persamaan dari hukum Snell yang ada di dalam pembiasan, baik itu pembiasan cahaya maupun pembiasan gelombang. Karena kalau kita turunkan, cahaya tersebut memiliki sifat gelombang, namun ada kala juga memiliki sifat sebagai partikel. Oke, mungkin itu, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.